Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara untuk hari ini Selasa 20 Mei 2025 bersama dengan Ustadzah Hajah Maisyarah SPD. Bersih hati, suci hati sebelum berhaji yang akan menjadi pembahasan kita hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami nanti juga mengundang Anda untuk berinteraksi langsung bersama dengan beliau saudara di line telepon kami 495850 dan juga di WhatsApp kami 081555600915 atau Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda dengan meninggalkan komentar ya pada YouTube kami RRI Malang Official yang bisa Anda nikmati siaran kami secara live di YouTube RRI Malang. Insya Allah sudah tersambung bersama kami Ustadzah Hajah Maisyarah SPD. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risa. Alhamdulillah, sehat gak Ustadzah pagi hari ini? Amin, insya Allah. Alhamdulillah, siap Ustadzah. Ini sudah jelang keberangkatan jamaah haji khususnya warga Malang Raya ya Ustadzah ya, insya Allah kurang sepekan lagi. Nah yang perlu dipersiapkan Ustadzah saat berhaji, bersih hati suci sebelum berhaji. Saya persilakan Ustadzah Maisyarah. Terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini alhamdulillah di hari yang ke-20 Mei 2025 ini tampak alhamdulillah sejak semalam sampai saat ini cukup cerah dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang paling besar adalah masih tetap insyaallah terjaganya iman dan Islam kita dan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar terus ditambah nikmatnya kepada kita dan lisan kita ini terus tidak pernah kering dari zikrullah. Insyaallah itulah yang menuntun kita pada akhir yang terbaik yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang keridhaan Allah Subhanahu wa taala dinul Islam. Fa insyaallah yang kita terus berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, ya. Sejak insya Allah sudah awal Dzulqa'dah, sudah mulailah memang para jemaah haji sudah mulai berangkat ke Tanah Suci. Dan memang itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi linasya hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adalah yang betul-betul mampu manistato'a ilai sabila, mampu lahir dan batin ya. Dan kemampuan ini ada yang memang istilahnya sudah mampu secara harta, tetapi ada yang ternyata tertunda karena tidak istato'a, jadi tidak mampu secara kesehatan. Namun di sisi lain yang kaitannya dengan mental, spiritual, jiwa adalah pembersihan dan pensucian hati. Ini sangat-sangat penting ya. Karena walaupun memang dikatakan ibadah haji itu adalah ibadah fisik, iya. Tetapi selain ibadah fisik ini adalah
tentang bagaimana kebersihan atau kesucian hati kita di saat kita menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Sehingga akhlak yang baik, ya, lisan yang terjaga, ya, dan hati juga yang senantiasa terjaga dari segala penyakit-penyakit hati. Nah, ini yang harus betul-betul bersih. Yang mana insya Allah khusus memang untuk saudara-saudara kita di Malang Kota akan insya Allah berangkat hari Jumat ya, tanggal 23 Mei. Untuk yang Kabupaten Malang juga insya Allah 2 hari berikutnya yaitu 25 Mei ini. Para pendengar sekalian, nah, bersih suci hati ini adalah niatnya awal itu betul-betul harus terjaga. Bukan semata-mata ria'an nas. Waduh, semuanya sudah haji, saya belum haji. Saya kan pejabat, masa belum haji. Atau juga saya biar seperti teman-teman dipanggil Bu Hajah, Bu Haji, ya. Kemudian ingin dipuji, ya. Bukan karena itu. Apalagi dosa dan maksiat, ya, masih tertempel, belum taubatan nasuha. Maka itulah yang terus menjadikan penyakit hatinya ada kedengkian. Oh, dia bisa seperti itu ya, diantar dengan rombongan beramai-ramai. Nah, dan saya ini ya kan orang penting. Nah, maka ada kesombongan, kehujuban yang tidak boleh terbawa. Apalagi tentang urusan dunia, bisnis-bisnis yang masih terus belum terselesaikan, sehingga nanti tidak akan fokus saat menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memang niat yang ikhlas ini yang sangat utama pada awal, niatnya adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kecukupan rezeki dan diberi badan jiwa yang sehat ini, sehingga memang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus yang tertuang di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi para pendengar sekalian, ya siapapun nanti kita, termasuk saudara-saudara yang sudah siap berangkat, ya memang niatnya harus ikhlas, bukan karena status sosial, popularitas, atau untuk bangga-banggaan jadi pingin tambahan titel, itu bukan sama sekali. Maka insya Allah haji yang mabruron, maka harus diikuti dengan perilaku yang baik, ya. Al-hajju asyuru ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang dimaklumi. Yang dimaklumi ini adalah yang berangkatnya mulai, mungkin ada juga yang mulai Syawal, ada yang sudah berangkat itu mungkin juga, ya, Dzulqa'dah sampai nanti Dzulhijjah ini. Dan siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu adalah janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan haji. Karena segala kebaikan yang kau kerjakan, Allah mengetahuinya. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah zati taqwa, bekal takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah 197.
para pendengar sekalian, dan secara batiniah adalah agar betul-betul menjadi beruntung memang ya jauh-jauh ya senantiasa hari-hari kita ini kita sucikan agar jadi orang beruntung. Qad aflaha man tazakka, ya kita bersih sehingga fadzakara isma rabbih fasholla, bisa kita mendirikan sholat dengan khusyuk. Para pendengar sekalian, ya karena yang senantiasa ingin diharapkan oleh seseorang yang diberi kemampuan untuk datang ke tanah suci adalah mendapatkan haji yang mabrur. Dan itu Masya Allah, Allah tidak main-main, betul-betul segala jerih payahnya ya akan dibalas dengan al-hajju mabrurul laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Bagaimana hadiah yang diterima setelah pulang menjadi lebih baik kepada diri sendiri, keluarga adalah semakin santun ya, apalagi kaitannya dengan ibadah, kuantitas dan kualitasnya menjadi lebih baik ya. Karena memang kalau tadi awal-awal niatnya itu hanya karena popularitas, ya dapatnya hanya itu ya. Kalau hanya ingin dipanggil Bu Haja mungkin itu. Tetapi inilah yang disadapkan Rasulullah bahwa kan innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa ya. Jadi setiap amal tergantung niatnya. Setiap yang mendapatkan ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau memang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ya maka ia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hijrahnya atau kesananya hanya dunia, apalagi hanya karena wanita, ya maka ya itulah yang akan dia dapatkan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah tentang segala dosa dan kesalahan tidak ada satupun yang manusia terlepas ya. Beberapa para nabi dan rasul pun pernah melakukannya sehingga kan banyak tuntunan itu istighfar para nabi. Apalagi yang pertama Nabi Adam dengan kemudian doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, Nabi Yunus terutama ya, yang sampai masuk ke dalam perut ikan adalah terus minta pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Musa juga demikian, yang tangannya tak sengaja sampai menjadikan orang meninggal dunia. Maka istighfarnya adalah Robbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Para pendengar sekalian, Rasulullah sendiri memberi tuntunan yang panjang berupa sayyidul istighfar itu. Karena itulah pembersihan hati dan dosa ini tidak boleh putus ya. Tidak boleh sudah merasa sudah ibadah saya sekian ini ya saya sudah bersih. Nah, pembersihan itu yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah seberapa. Tetapi tidak boleh putus kita di dalam membersihkan hati ini untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Man hajja falam yarfaf walam yafsuk roja'a kama waladadhu ummuhu. Siapa yang sudah berhaji, yang tidak berkata jorok, tidak berbuat fasik, maka akan keluar dosa-dosanya seperti hari dilahirkan dari ibunya. Inilah yang jadi insya Allah nanti ini menjadikan seseorang itu melakukan seluruh rukun-rukun hajinya terasa betul khusyuk
nikmat. Apalagi pada hakikatnya di tanah air kita ini antrian haji ini cukup panjang ya. Sehingga saya katakan sekali seumur hidup ya, yang sangat kadang-kadang sulit ditempuh. Walaupun saat ini banyak orang berkemampuan secara harta, tapi juga masih kalau belum mendapatkannya, belum terpanggil, dia tidak akan bisa. Atau sudah mempersiapkannya, tiba-tiba mau berangkat, ternyata kesehatannya juga tidak memungkinkan. Karena itulah para pendengar sekalian, kaitannya dengan bersih hati, suci hati ini adalah tidak lain namanya adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguhnya, semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Para pendengar sekalian, nah kaitannya dengan itu semua, selain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sesama pun sebelum berangkat ini, ya betul-betul harus diupayakan sudah tidak ada konflik, tidak ada perseteruan, termasuk juga penyelesaian hutang itu. Ya. Sehingga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya secara marfu, ya disampaikan bahwa siapa saja yang pernah melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya, baik itu harga diri ataupun perkara lain, maka hendaklah ia meminta untuk dihalalkan pada saat itu, sebelum datang di mana hari dan dinar sudah tidak berlaku. Karena jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil dari pahala amal solehnya sebanyak kezalimannya. Dan jika dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil dosa orang yang dizoliminya, kemudian dibebankan kepadanya. Nah, inilah para pendengar sekalian, makanya kaitannya dengan hubungan sesama manusia, apalagi dengan yang paling dekat itu adalah keluarga, kemudian tetangga kanan kiri, harus minta kehalalannya. Mohon maaf, ya, supaya tidak menjadi beban kebencian yang sampai terbawa ke tanah suci, ya. Hal-hal lain yang pernah kezoliman dilakukannya. Karena yang banyak dikisahkan, ya, yang masih belum sepenuhnya taubat kepada Allah dan juga masih punya kesalahan-kesalahan dosa di masyarakat itu, sampai yang pernah dikisahkan ini, seorang ibu sudah berkali-kali ini tidak mampu melihat Ka'bah karena masih tertutup oleh dosa yang begitu besar, ya, karena tidak mau juga bertobat dan mengakui kesalahannya yang kaitannya dengan di masyarakat. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita semua, ya, agar di tanah suci untuk memperoleh kemabruran itu adalah betul-betul suci lahir batin. Termasuk hartanya ini adalah yang dipakai adalah harta yang halal, bukan dari riba atau dari menzolimi orang lain, ya. Sehingga untuk memperoleh kemabruran itu akan dia dapatkan, dan tidak ada lain
yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, jazanya, balasannya adalah jannah. Masya Allah, inilah yang senantiasa diharapkan. Makanya senantiasa terus kita mohon pada Allah, ya Allahumma hajjana hajjan mabrurah, wa sa'yana sa'yan maskurah, wa dambana damban maghfurah, wa tijaratan lan tabur. Akhirnya ya Allah, minadh-dhulumati ila nur, biar dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Insyaallah. Itulah yang berbekal kita nanti persiapan mungkin juga Mbak Reza tahun berikutnya Amin, ya amin. saudara-saudara kita yang lain dimudahkan, tetapi setiap hari kita upayakan bersih hati, suci hati, ya. Dan kalau kita mengamalkan rukun-rukun haji di tanah air kita pun berhaji di tanah air kita, yaitu salah satunya adalah tawaf. Ini senantiasa mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya dan aturan kenegaraan ini, ya. Dan insyaallah, terutama saya katakan terutama para ibu ini yang tidak pernah lelah untuk berjuang di dalam keluarganya, mulai pagi sampai malam tak henti kaki ini ke sana kemari, itulah gambaran sa'i. Kita sudah bersa'i ini Mbak Risa di tanah air kita ini, ya. Dan yang berikutnya adalah senantiasa menjaga tadi dari kerusakan moral, dari lidah, hati, ya, insya Allah terjaga, tidak rafas, tidak berkata yang jorok, maka itulah kesucian dan kebersihan hati senantiasa terjaga, sehingga di saat betul-betul di sana, kalau toh sampai Allah memanggilnya di sana, luar biasa indahnya husnul khotimah, karena disolatkan seluruh penjuru dunia yang ikut menyolatkan. Masya Allah. Begitu Mbak Risa. Masya Allah, Alhamdulillah yang telah disampaikan oleh Ustadzah Hajah Maisyarah, bersih hati, suci hati sebelum berhaji. Ini mungkin ada calon jamaah haji yang sedang menyimak siaran kami, warga masyarakat Malang Raya, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, yang mungkin ingin berdiskusi langsung bersama dengan Ustadzah Maisyarah. Kami persilakan di line telepon kami saudara 4958850 atau WhatsApp di 081555600915. Sudah ada yang tersambung di line telepon Ustadzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dengan Mas Faris. Dan Faris. Mas Faris, silakan Mas Faris. Kok gitu ya suaranya Mbak Risa? Kenapa Mas Faris? Kok suaranya agak tersendat? Iya, ini lagi kami coba untuk cek ini. Oh ya. Nggih. Langsung aja pertanyaannya ya. Silakan Mas Faris. Ini kalau saya ada teman yang berangkat haji, tapi beliau sombong dengan temannya, itu gimana ya hukumnya? Baik, siap. Itu aja Mbak Risa. Siap Mas Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau ada yang mau berangkat tapi ternyata sama temannya masih ada yang tertinggal begitu Ustadzah. Ya ini tadi, apalagi kalau ada kesombongan, meremehkan orang lain, hati-hati kalau tidak segera minta maaf. Ini karena getaran ilahiyahnya di sana luar biasa. Bagaimana tidak? Apa yang terbersit di dalam hati yang paling dalam pun sangat mustajabah. Baik atau tidak itu, karena getarannya lebih berasa. Getarannya bagaimana lah? Di sana tidak berhenti sedetik pun. Orang senantiasa meninggikan asma Allah, bertalbiyah, memuji nama Allah, tidak pernah henti, dan tidak hanya 1, 2, kan jutaan. Maka getarannya itu luar biasa. Sebagaimana kalau getaran kita ini kan tadi setidak-tidaknya sepanjang apa Mbak ini tadi Pasuruan, Probolinggo, ya. Blitar. Blitar. Betul, Tapi mungkin belum sampai Malaysia, belum sampai Singapura, atau kalau toh sampai itu kecil, tetapi kalau getarannya di
Mekah sana, apalagi di sekitar Ka'bah, luar biasa. Berapa langsung istilahnya berapa mega itu ya, langsung sampai. Nah, kaitannya dengan kesombongan ini ya nanti jatuhnya adalah penyesalan ataupun juga hal yang tidak baik akan mengena pada dirinya sendiri. Apalagi kalau masih ada yang tadi tidak ada keridhaan, tadi kan memang minta kehalalannya. Maka diperintahkan tadi wal yatahallalu minhu ya, supaya menghalalkan apa-apa yang pernah terjadi. Nah, kalau belum orang kok enggak butuh orang, biar kalau mati jalan sendiri. Nah, sampai ada seperti itu, nah maka kerugian lah. Jadi toh kalau dia melakukan mulai rukun-rukunnya ya, jadi kalau secara lahir ya bisa dikatakan sah saja kalau mengikuti aturan, tetapi secara batin tadi pasti ya Allah fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, sekecil dibalas yang baik, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran ya, demikian sekecil. Sombong tadi loh, sombong itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ampunan ya, kalau tidak minta ampun rahmat barakat, sampai ada di Al-Araf tadi masuk ada unta masuk lubang jarum kan, tidak mungkin itu kalau masih ada kesombongan. Begitu ya Mas Faris, maka jangan sampai hati kita ini ada sombong. Apa yang kita sombongkan ya, mulai rambut kepala ini aja banyak kekurangannya. Baik, siap Ustadzah. Di line telepon sudah ada kembali yang bergabung 4958850. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Monggo silakan Pak Irwan. Ya, Assalamualaikum Ibu Hajah Maisyarah di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah haji ya Bu ya. Di sini kan pendaftaran haji yang reguler itu sekarang cukup lama sih menunggunya itu kan. Tapi sekarang kan tergantung duit ya Bu ya. Kalau memang ratusan juta daftar hari ini, sebulan bisa berangkat. Nah ini lah macam diskriminasi. Nah kalau bisa lah pemerintah bikin aturan jangan sampai menimbulkan cemburu sosial pada orang yang daftar reguler. Nah itu yang pertama. Yang kedua Bu, saya kadang berpikir beginilah dulu gitu kan. Kalau saya dulu nggak seperti itu, mungkin saya daftar haji udah bisa mengusap nggak haji Bu. Berhubung kalau dulu ketika ekonomi masih sedikit mapan, ya gitu, dikuasai dengan hawa nafsu, akhirnya sekarang jadi mengeluh, aduh saya tidak bisa. Nah ini bagaimana tentang penyesalan yang dulu, ketika dulu saya kalau bisa mungkin udah bisa berangkat haji Bu, kalau memang dulu jadi sama sekali tidak ingat lah untuk bagaimana daftar haji bagaimana, tapi sekarang baru keingat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga saja terus diperbaiki. Ya walaupun pada awal-awal ini terjadi sesuatu istilahnya terlalu banyak syarikah istilahnya Mbak. Ini awal-awal ini dan ini terus diperbaiki, terutama di Jawa Timur ini. Namun demikian Pak, ya sekarang semakin ketat di mana? Mekah ya, jadi walaupun yang banyak duit langsung hari ini juga, itu pun tidak juga bisa sepenuhnya. Masih ada hal-hal keadministrasian yang juga tidak bisa didapatnya ya, jadi masih juga tertunda. Tetapi tentang pembiayaan ini semoga saja Kementerian Agama ya akan bisa terus menata diri, akan menjadikan mudah untuk siapapun, terutama dari kalangan-kalangan bawah yang sudah dengan susah payah meniti hari-harinya menabung itu, supaya tidak sampai tertunda-tunda. Tentang penyesalan, ya alhamdulillah kalau memang itu adalah disadari, kemudian bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Irwan, ya alhamdulillah
Jadi tidak terus-menerus ya yang benar. Sehingga dengan adanya penyesalan bertobat, waduh saya belum bisa menunaikan haji ini, dulu saya menyanyiakan. Mana sekarang ini menata dirinya ya, tetap berniat menabung untuk berhaji atau kapan saja kalau dipanggil, tetapi sekarang kita bisa menunaikan atau melakukan rukun-rukun haji di tanah air kita ini ya. Salah satunya rukun haji itu kan meliputi yang paling penting ya adalah bertawaf, bersa'i ya. Kalau di sana itu di Padang Arafah kemudian lempar jumrah. Lah lempar jumrahnya kita di sini apa? Ya menahan segala dorongan hawa nafsu yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Itu betul-betul dijaga tadi, pandangan yang sering saya sampaikan. Ya, kalau melihat pertama memang hal-hal yang bagus ya kita ucapkan Masya Allah, tetapi tidak usah diulang-ulang. Nah, pokoknya kaitannya dengan apa saja yang bisa menyebabkan kemaksiatan kita tahan, itulah kita sudah lempar jumroh di sini. Di sana kan hanya simbol saja, ada melempar batu di Ula, Wusta dan Aqobah itu. Tetapi adalah pada hakikatnya lempar jumrah itu terus ya, mulai di sini dan dimanapun itu kita lempar jumrah. Ya itu adalah tadi berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan setan. Dan sa'i ini dengan kerja keras untuk diri, keluarga, bahkan juga untuk masyarakat sekitarnya. Nah itu Bang juga sudah bersa'i. Dan tawaf kita adalah mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Nah, dan kaitannya dengan aturan negara masyarakat ini juga semuanya dipenuhi. Ya, misalnya STNK-nya sudah habis, ya kita segera perpanjang. SIM habis kepanjang. Kalau ada lampu merah kita berhenti, kita akan melaju. Kalau ada lampu hijau, ya. Atau kalau kita di tempat-tempat publik yang umum itu, ya kita antri sesuai dengan antrian, tidak nerombol. Itulah tawaf kita. Sudah berlatih untuk melakukan rukun-rukun haji. Makanya apabila semuanya terselesaikan di Mekah itu, penutupnya, istilahnya simbolnya itu adalah tahallul, dicukur, berarti itu adalah rukun-rukunnya telah dilaksanakan mulai dari umroh sampai haji. Demikian Pak, itu penyesalannya ya. Diikuti dengan melakukan rukun-rukun haji di sini, insya Allah. Insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Diberi kemudahan untuk ke sana. Yeah. Baik. Kembali di line telepon Ustazah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Hasim. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasim. Aku ingin tanya, bagaimana orang sudah haji tapi tinggal lakunya tetap nggak karu-karuan? Apakah hajinya nggak diterima? Apakah enggak kalau sesudah haji lakunya tinggal lakunya tetap nggak karu-karuan? Ustazah dan penyanyi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum menjawab Ya, Pak Santamin ya Ustazah, ini saya bacakan juga yang ada di WhatsApp, ini sudah cukup ramai Ustazah yang bergabung. Nanti kita rangkum. Ini dari Sengkaling, dari hamba Allah di Sengkaling. Mohon doanya untuk orang yang mau berangkat haji, dan doanya agar suami tidak marah-marah kalau diingatkan untuk kebaikan, sehingga kami diam kalau nggak terpaksa ngomong penting. Baik. Dari Pak Rofik, Assalamualaikum. Berangkat haji atau umroh jam 5 pagi sholat sunnah safarnya sebelum subuh atau sesudah subuh? Pertanyaan yang kedua, air zam-zam itu apakah ada khasiat tersendiri? Baik Pak Rofik. Selanjutnya juga dari Pak Haryadi, apa bedanya alaihi salam dengan sallallahu alaihi wasallam? Baik, itu beberapa pertanyaan yang bergabung. Pak Santamin tadi Ustazah,
sudah haji tapi perilakunya yang dianggap buruk ini masih belum berubah begitu Ustazah. Monggo. Ya, nanti kalau ada yang terlupa diingatkan lagi ya Pak ya. Siap Ustazah. Tentang Pak Hasim, ya bahwa ya itu dikatakan bukan mabruroh, tapi mardud. Ya, jadi setelah pulang malah banyak kedoliman, bahkan dulu masih tergolong saudara, malah kemudian berbuat yang tidak baik, berbuat serong sampai cerai lah, sudah hilanglah ya makna-makna nilai hajinya yang harus dijaga. Nah ini summa na'udzubillah min dalik. Karena itulah yang kita minta doanya tadi kan, Allahumma hajjana hajjan mabrurah. Ya minta betul ini yang wadaman dan damban maghfurah, dosa-dosa itu terampuni ya, dan akhirnya ya Allah keluarkanlah dari kedoliman menuju jalan yang terang. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi naudzubillah min dzalik, dan itu tidak satu dua tapi memang banyak manusia yang tidak bersyukur, yang diberi kemurahan untuk bisa berhaji, tetapi ternyata pulangnya malah banyak membuat kerusakan ya. Ibu di Senggaling ya, bahwa kita titip kepada saudara-saudara kita yang sedang pergi haji itu supaya senantiasa tetap berinfak untuk kemudahan jalannya. Karena itulah yang kita doakan adalah semoga ya istilahnya itu doa yang biasanya terpanjatkan untuk saudara-saudara kita yang akan pergi haji itu adalah zawadakallahu taqwa wa ghafara dambaka wa yassaralaka khaira haitsuma kuntu. Ya Allah, semoga Allah membekali saudara kami itu dengan ketakwaan, mengampuni segala dosa-dosanya dan memudahkan di mana saja berada, dan mengganti yang mengganti segala infak yang dikeluarkan. Dan untuk bisa supaya suami tidak mudah marah ya senantiasa banyaklah panjenengan itu selain memang memperbaiki diri, ya mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang ada di surat Al-Furqan itu pun ya tetap aja doanya dilanjut, atau ini yang dulu pernah saya berikan insyaallah di surat Toha ayat 39 itu. Ya cuma pendek Bu, ya. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Ya, wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian dari Pak Rafiq, ya Zam-Zam ini adalah insya Allah, maka sudah banyak ilmuwan yang ngecek bahwa kadar luar biasa, istilahnya inti daripada air itu ya adalah bisa dikatakan sempurna. Dicek dengan air-air yang lain tidak menghasilkan elektromagnet. Jadi misalnya dicek dengan kabel-kabel itu yang bisa ke lampunya menyala, sedangkan yang air-air yang lain tidak. Atau orang Jepang yang meneliti di dalamnya ini sampai terlihat betul ada pola-pola molekul yang berbentuk seperti berlian-berlian, sedangkan air-air yang lain tidak. Nah inilah memang yang dipilih oleh Allah, kemujizatan yang luar biasa, mulai dari Nabi Ismail sampai sekarang berapa ratus tahun, berapa abad, tetapi air itu masih terus tidak pernah kering, dan kemudian menjadi penyembuh. Selain itu adalah menjadi penyembuh, ya sebagai obat
yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa powernya, maka doanya sebelum minum air Zam-Zam dan juga minum-minum air yang lain kita tetap berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa halalan thayyiban wa shifa. Nah ini ya, minta wa shifa min kulli daim sebagai penyembuh dari segala penyakit. Itu memang beda, Pak. Ya, tetapi sekarang banyak yang dipalsukan itu. Ya, ngeceknya seperti itu dengan diberi aliran listrik, kalau bisa menyala lampunya berarti ini memang insya Allah Zam-Zam asli. Satunya dari Pak Rafiq tadi apa, Mbak? Untuk sebelum berangkat haji atau umroh, jam 5 pagi, sholat sunnah safarnya sebelum subuh atau ba'da subuh, Ustazah? Oh ya, sebaiknya kalau emang yang safar, ya safarnya sebelum aja safarnya. Tetapi kalau memang waktunya mepet, ya diupayakan ini adalah qobliyahnya jangan sampai hilang. Ya, jadi menunggu itu, menunggu masih ada antara adzan subuh dan qomat masih ada, maka bisa juga sebelum sholat subuh atau setelah sholat fajar. Tapi menurut hemat kami urutannya lebih baik adalah sebelum adzan tadi kita sudah safar. Nah, karena setelah subuh kan tidak diperkenanan atau tidak ada tuntunan sholat lagi atau sholat sunnah setelah Subuh. qobliyah setelah Ba'diyah subuh. Ya, ya. sebaiknya adalah sebelum adzan. Ya, begitu Pak Rafiq. Sedangkan alaihissalam itu adalah untuk 25 para nabi dan rasul. Semuanya diberkati, tetapi karena ini istilahnya sebagai khatamul anbiya, ya, maka khusus sallallahu alaihi wasallam itu hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena yang paling kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau adalah penutup para nabi, dan kita bersyukur sebagai umatnya, Pak Aryadi, karena kita menjadi saksi nanti di akhirat dari segala kehidupan para nabi dan rasul sebelumnya, yang itu telah dirangkum semuanya di dalam Al-Quran, maka nanti kita sebagai saksinya bahwa para nabi dan rasul sebelumnya sudah menyampaikan kepada umatnya untuk tidak menyembah kepada selain Allah dan harus kemudian mengikuti perintahnya. Tetapi bagi mereka yang mengingkari, maka kita menjadi saksi sebagaimana yang semuanya dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik, begitu siap. Pak Satu lagi, Haryadi. siap Ustazah. Satu lagi dari Bu ya. Farida Listiani, Ustazah, ini bagaimana jika setelah haji atau umroh tidak menerima tamu karena biaya haji hanya cukup untuk melaksanakan kewajiban itu saja. Kalau menerima tamu di desa sangat banyak seperti orang hajatan. Ini menjadi problematika umum ya Ustazah ya. Iya. Ya. Caranya ya begini, ya. Makanya tetap minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting saat mau berangkat dan terutama di sana, ya, maka tetap tadi ini, makanya kenapa setiap doa, setiap minum itu loh, Allahumma ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat tadi, wa rizqan wasi'ah, itu tadi ya, diberi rezeki yang luas. Jangan takut duluan kule mengko piye, ya jangan piye-piye, cuma minta pada Allah Subhanahu Wa Taala lah, ya. Jadi walaupun nanti hanya minum, ya kan tidak selalu harus diberi makan, ya. Yaitu adalah nanti kaningo, ya kalau memang kemampuannya orang-orang kan maklum. Memang ini hajinya diberi hadiah, ya ndak bisa memberikan sebagaimana yang diberi kelebihan oleh Allah. Tetapi setidak-tidaknya insya Allah banyak yang sudah
testimoni istilahnya malahan, bahwa rezekinya itu adalah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya diberi air gitu saja, Bu, ya enggak usah harus souvenir dan sebagainya. Kalau enggak ada yang ngapunten, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian tidak menerima tamu. Nah, ini kan orang-orang ini yang tahu kesehatannya, termasuk biasanya adalah yang diharapkan ini, semoga Pak insya Allah kalau dia mabrur itu doanya mustajabah. Atau kalau memang sangat terpaksa, ya tidak langsung pulang, transit di mana sampai 1 bulan gitu bisa tambah. Kayaknya biayanya sama aja ya, Ustaz. Untuk transit. Ya, jadi itu kan yang memang berlebih, diberi kelebihan. Kalau apa adanya ya sudah diterima, alhamdulillah, ya disampaikan. Alhamdulillah, saya apa yang saya punya air ini, Bu, mohon maaf ya, tapi saya mendoakan panjenengan supaya diberi yang lebih daripada apa yang saya. Begitu saja, Bu. Tidak usah takut dengan rezeki dari Allah. Insya Allah nanti kan kemudian ada yang Allah mendatangkan rezeki dari yang tidak ada disangka-sangka. Moro-moro gedang sak tundun, moro-moro apel sak keranjang, moro-moro ada jeruk sak box ya. Siapa tahu. Pokoknya yang penting jangan takut tadi. Warizqon wasi'ah. Ini mulai bukan hanya minum air zam-zam, saya kira itu. Setiap kali kita minum, kita doa itu, Mbak. Bisa. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah, itu loh. Wasifa'u min kulli da'in, dan menjadi obat bagi segala penyakit. Baik. Alhamdulillah tuntas sudah pertanyaan yang bergabung di line telepon dan juga WhatsApp Ustadzah. Untuk penutupnya mohon izin singkat Ustadzah. Ya, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami. Semoga saja yang sudah berhaji tetap dijaga kemabruran, yang belum haji diberi kemudahan, termasuk wabil khusus dindaku tercinta Mbak Risa. Semoga amin, juga tetap diberi kemudahan oleh Allah. Sudah ataupun belum, semoga diberi hati yang senantiasa banyak bersyukur dan kemudian ikhlas dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dambana damban maghfura wa tijaratan lan tabur. Akhirnya ya Allah, minad dhulumati ilan nur. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustadzah Hajah Maisyarah SPD, bersih hati suci hati sebelum berhaji, yang telah dihadirkan dalam Mutiara Pagi hari ini Selasa 20 Mei 2025.